Assalamualaikum, nama saya Muhammad Falkati dari kelas Teknik Sipil Universitas Mercu Buana Warung dan sini saya akan menjelaskan pendidikan anti korupsi dan etika. Pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi atau PAK adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai anti korupsi sejak dini. Hari-hari ini kita menyaksikan berita tentang tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif di mana-mana. Pendidikan anti korupsi ini sangat penting bagi perkembangan psikologi siswa. Pola pendidikan yang sistematik kan mampu membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi, termasuk sanksi yang diterima jika melakukan korupsi. Dengan begitu, akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi. Betul-betul korupsi dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Sehingga masyarakat akan mengawasi setiap tindakan korupsi yang terjadi dan secara bersama memberikan sanksi moral bagi koruptor. Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap-sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Mentalitas anti korupsi ini akan terwujud jika kita secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk mampu mengidentifikasi berbagai kelemahan dari sistem nilai yang mereka warisi dan memperbarui sistem nilai warisan dengan situasi-situasi yang baru. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi. Yang pertama, pengetahuan tentang korupsi. Untuk memiliki pengetahuan yang benar dan tepat tentang korupsi, mahasiswa perlu mendapatkan berbagai informasi terutama informasi yang memungkinkan mereka dapat mengenal tindakan korupsi dan juga dapat membedakan antara tindakan kejahatan korupsi dengan tindakan kejahatan lainnya. Untuk itu, pembahasan tentang kriteria, penyebab, dan akibat korupsi merupakan materi pokok yang harus diinformasikan pada mahasiswa. Yang kedua, pengembangan sikap. Sebagai pendidikan nilai dan karakter, pendidikan anti korupsi memberi perhatian yang besar pada pengembangan aspek sikap mahasiswa. Sikap adalah disposisi penilaian yang diberikan terhadap suatu objek yang didasarkan atas pengetahuan, reaksi afektif, kemauan, dan perilaku sebelumnya akan objek tersebut. Fishbein dan Adjacent 1973. Kesemua elemen di atas saling berhubungan dan saling bertukar tempat misalnya reaksi afektif dibayangi oleh perilaku yang biasa dilakukan. Karena itu, sikap yang pro pada korupsi bukanlah sebuah kategori saja, melainkan juga mengandung hal lainnya. Lalu yang ketiga adalah perubahan sikap. Merubah sikap yang telah dimiliki sebelumnya merupakan pekerjaan dan tugas yang tidak gampang dan terkadang menimbulkan rasa frustasi. Apalagi jika sikap yang telah dimiliki tersebut berlawanan dengan sikap yang dikehendaki guru atau pendidik. Misalnya, sikap yang menganggap curang dalam ujian adalah hal yang biasa di kalangan siswa atau contoh tugas kawan untuk diakui sebagai tugas sendiri merupakan hal yang lumrah. Hal ini akan berlanjut terus dengan sikap terhadap fenomena dalam masyarakat yang seperti menyogok polisi karena melanggar peraturan lalu lintas dan lain sebagainya. Sebagai pendidikan nilai dan karakter, pendidikan anti korupsi memberi perhatian yang besar pada pengembangan aspek sikap mahasiswa. Lalu yang keempat adalah perspektif moral dan konvensional. Pendidikan anti korupsi didasarkan pada pendidikan nilai yang tidak begitu membedakan secara tegas antara dua regulasi sosial yang moralitas dan konvensi. Dalam perspektif moral, perilaku yang baik katakan baik karena diterima secara universal dan merupakan kewajiban semua orang tanpa melihat apa yang dipikirkan orang secara individual. Lalu yang terakhir ada pengembangan karakter anti korupsi. Pendidikan anti korupsi bukanlah seperangkat aturan perilaku yang dibuat oleh seseorang dan harus diikuti oleh orang lain. Sebagaimana halnya dengan kejahatan lainnya, korupsi juga merupakan sebuah pilihan yang biasa dilakukan atau dihindari. Karena itu, pendidikan pada dasarnya adalah mengkondisikan agar perilaku siswa sesuai dengan tuntutan masyarakat. Agar perilaku tersebut dapat menjadi karakter mahasiswa, maka beberapa langkah bisa dilakukan dalam pendidikan anti korupsi. Di antaranya adalah satu, melatih mahasiswa untuk menentukan pilihan perilakunya. Untuk itu, mahasiswa harus diberitahu tentang hak kewajiban dan konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya. Yang kedua, adalah memberi mahasiswa kesempatan untuk mengembangkan pemahaman yang luas dan menciptakan situasi yang fleksibel di mana mahasiswa bisa bekerja sama, berbagi, dan memperoleh bimbingan dan dukungan dari guru. Yang ketiga, ada tidak begitu terfokus pada temuan fakta, dan keempat, ada melibatkan mahasiswa dalam berbagai aktivitas sosial di lingkungannya. Lalu materi kedua ada etika. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat-sifat baik yang buruknya individu di dalam masyarakat. Tujuan etika. Etika termasuk cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari nilai dan norma. Etika meliputi kebiasaan sopan santun dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Mengutip dari buku Etika Bisnis, Prinsip dan Relevansi, berikut tujuan sebagai berikut. Etika adalah sarana untuk berorientasi pada kehidupan manusia. Punya kedalaman sikap bisa melatih kemandirian dan tanggung jawab untuk kehidupan. Memberitahukan pada orang lain bagaimana mereka menjadi pribadi yang lebih baik, dan
pengembangan masyarakat menuju kehidupan yang damai, sejahtera, tertib, dan harmonis. Macam-macam etika. Mengutip dari buku Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan, ada 3 macam etika yang harus dipahami untuk menentukan perilaku manusia. Berikut macam-macam etika. Etika deskriptif adalah etika yang memberikan dasar sebagai acuan untuk keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Etika ini berusaha secara kritis dan rasional untuk perilaku dan suatu nilai yang tidak selama hidup. Kedua, etika normatif merupakan etika yang menetapkan pola perilaku ideal seharusnya dimiliki manusia dan memberikan nilai. Etika normatif memberikan norma sebagai dasar untuk tindakan yang akan diputuskan. Lalu ada metaetika atau kata meta berasal dari bahasa Yunani yang artinya melebihi atau melampaui. Metaetika ini mempersoalkan tentang bahasa normatif sehingga dapat diturunkan menjadi ucapan kenyataan. Fokus metaetika ini pada arti khusus dan bahasa etika. Sekian video mengenai pendidikan anti korupsi dan etika dari saya. Jika ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.